Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua sehingga kita masih berada di channel ini. Solawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teriring doa semoga sahabat-sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diampuni dosa-dosanya, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, hutang sering membuat hidup terasa sempit, membuat tidur tidak tenang, pikiran penuh tekanan, hati dipenuhi rasa takut dan cemas, siang bekerja keras, malam tetap gelisah memikirkan tagihan yang belum selesai. Tidak sedikit rumah tangga retak karena hutang, hubungan keluarga menjadi renggang, dan persahabatan hancur karena masalah keuangan yang paling berat. Hutang bukan hanya urusan dunia. Dalam Islam, hutang adalah perkara serius. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sangat memperhatikan masalah hutang, karena hutang yang belum diselesaikan dapat menjadi beban hingga akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa seorang mukmin tergantung karena hutangnya sampai hutang tersebut dilunasi. Hadis riwayat Tirmidzi. Betapa beratnya urusan hutang, namun di tengah kesulitan itu, Allah tidak pernah menutup pintu pertolongan. Ada amalan-amalan yang menjadi sebab datangnya kelapangan rezeki. Ada doa-doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membantu melunasi hutang. Dan banyak orang telah merasakan perubahan hidup setelah menjaga amalan-amalan tersebut dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan jalan instan, bukan dengan keajaiban tanpa usaha, tetapi dengan mendekat kepada Allah, memperbaiki diri, dan menjaga amalan yang penuh keberkahan. Salah satu penyebab sempitnya hidup adalah dosa yang terus menumpuk. Lisannya sering menyakiti, sholat pun sering dilalaikan, dan hati terlalu sibuk mengejar dunia. Padahal dosa dapat menghalangi datangnya rezeki dan keberkahan. Karena itu, salah satu amalan pelunas hutang paling besar adalah memperbanyak membaca istighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin." Artinya, maka aku berkata, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu dan memperbanyak harta serta anak-anakmu. Quran Surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Membaca istighfar bukan hanya ucapan di lisan semata. Membaca istighfar adalah tanda kesadaran bahwa manusia sebenarnya penuh kekurangan. Semakin seseorang banyak beristighfar, semakin terbuka pintu rahmat Allah. Banyak orang merasakan hidup berubah setelah membiasakan membaca istighfar setiap hari. Hati menjadi lebih tenang, rezeki terasa lebih mudah, dan jalan keluar perlahan terbuka. Di saat sebagian besar manusia asik tertidur, ada hamba-hamba yang bangun untuk bersujud kepada Allah. Tahajud adalah ibadah yang sangat luar biasa. Karena tahajud dilakukan dalam sunyi malam, saat hati lebih tenang dan doa lebih khusyuk. Banyak ulama soleh terdahulu menjadikan tahajud sebagai senjata menghadapi kesulitan hidup, termasuk saat menghadapi masalah seperti hutang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya, pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Tahajud mendekatkan hati kepada Allah.
Saat hati dekat kepada Allah, pertolongan terasa lebih dekat. Banyak manusia mengadu kepada dunia saat hidup terasa berat. Padahal tempat mengadu terbaik adalah kepada Allah. Dan salah satu waktu terbaik untuk mengadu adalah sepertiga malam terakhir. Banyak manusia takut bersedekah saat memiliki hutang, takut hartanya berkurang, takut kebutuhannya tidak cukup. Padahal sedekah justru mengundang keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Kalimat ini sering sulit dipahami dengan akal logika manusia. Namun keberkahan tidak selalu dihitung dengan angka. Ada orang yang berpenghasilan besar tetapi hidup penuh kesulitan. Ada juga orang sederhana namun hidup terasa cukup dan tenang. Karena keberkahan datang dari Allah. Sedekah membersihkan hati dari sifat pelit dan cinta dunia berlebihan. Dan hati yang dermawan lebih mudah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu menunggu kaya untuk bersedekah. Sedikit tetapi ikhlas lebih baik daripada banyak tetapi penuh ria. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa khusus untuk membantu melunasi hutang. Doa ini sangat luar biasa dan penuh makna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada salah seorang sahabat, "Allahumma kfini bihalalika an haramik, wa aghnini bifadlika amman siwak." Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki halalmu sehingga terhindar dari yang haram, dan kayakanlah aku dengan karuniamu sehingga tidak bergantung kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Ada juga doa lain yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan, wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udhu bika minal jubni wal bukhli, wa a'udhu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Ya Allah, lindungilah dari kegelisahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan bakhil, serta dari lilitan hutang dan tekanan manusia. Hadis riwayat Bukhari. Doa bukanlah sekadar bacaan. Doa adalah pengakuan bahwa hanya Allah yang mampu memberi jalan keluar. Banyak manusia ingin rezekinya lancar, tetapi masih nyaman dalam maksiat. Sholatnya ditunda, lisannya digunakan untuk menyakiti, mata digunakan untuk melihat yang haram. Padahal dosa dapat menjadi penghalang datangnya keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa innal 'abda la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuhu." Sesungguhnya seorang hamba terhalang rezekinya karena dosa yang dilakukan. Hadis riwayat Ahmad. Karena itu jangan hanya meminta rezeki yang lancar. Perbaikilah hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga solat, jaga lisan, dan tinggalkan kebiasaan buruk yang selama ini dianggap sepele. Karena hati yang bersih lebih mudah menerima keberkahan. Amalan tanpa usaha bukanlah ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umat Islam untuk bekerja keras dan mencari rezeki yang halal. Doa harus dibarengi usaha, karena pertolongan Allah sering datang melalui usaha yang sungguh-sungguh. Banyak orang ingin hutangnya lunas, tetapi masih malas bekerja, menunggu keajaiban tanpa perjuangan. Padahal Islam mengajarkan keseimbangan antara tawakal dan ikhtiar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi." Berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Quran Surah Al-Mulk ayat 15. Karena itu, jangan menyerah. Terus berusaha dengan cara yang halal. Karena rezeki yang diberkahi adalah rezeki yang diperoleh dengan jalan yang baik. Allah melihat kesungguhan hati manusia. Orang yang benar-benar berniat melunasi hutang akan dibantu oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha, adda Allahu anhu." Barang siapa mengambil harta manusia dengan niat mengembalikannya, Allah akan membantu melunasinya. Hadis riwayat Bukhari. Betapa indahnya janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun niat saja tidak cukup. Harus ada usaha, kejujuran, dan tanggung jawab. Jangan lari dari hutang.
Jangan menghilang saat ditagih, karena amanah adalah bagian dari iman. Rahasia besar yang sering tidak disadari adalah orang yang membantu kesulitan orang lain akan dibantu oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi." Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Tidak harus membantu dengan harta yang besar. Membantu tenaga, membantu doa, membantu dengan ucapan yang baik. Semua memiliki nilai di sisi Allah. Dan seringkali, pertolongan Allah datang melalui kebaikan yang dilakukan kepada orang lain. Hutang memang berat, namun jangan sampai hutang membuat hati jauh dari Allah, karena sebesar apapun masalah, pertolongan Allah jauh lebih besar. Banyak manusia terlalu fokus memikirkan angka hutang, hingga lupa memperbaiki hubungan dengan Allah. Padahal ketenangan hati adalah awal datangnya jalan keluar. Jangan putus asa. Jangan menyerah pada keadaan, karena setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Allah berfirman, "Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran." Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Ayat ini bukan sekadar penghibur, tetapi janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan pelunas hutang bukan sekadar tentang cepat kaya, bukan tentang jalan instan memperoleh uang, tetapi tentang memperbaiki hubungan dengan Allah, membersihkan hati, dan membuka pintu keberkahan hidup. Istighfar, tahajud, sedekah, doa, usaha halal, dan meninggalkan maksiat. Semua itu adalah jalan-jalan datangnya pertolongan Allah, karena tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Allah, dan tidak ada kesulitan yang tidak mampu diubah oleh Allah. Selama napas masih ada di kandung badan, jangan berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika video ini menjadi pengingat yang baik, sebarkan kepada keluarga dan sahabat terdekat agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat, dan tuliskan pada kolom komentar. Semoga Allah melapangkan rezeki dan melunasi seluruh hutang. Semoga kehidupan kita semua dipenuhi keberkahan, dan semoga seluruh kesulitan diganti Allah dengan kemudahan dan ketenangan hati. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.